Semangat pagi. Terima kasih sudah hadir di Golan Education bersama saya, Esron Ricardo Nainggolan, pada channel saya dengan nama saya sendiri, yaitu Esron Ricardo Nainggolan. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai topik search di AI gitu ya, di kecerdasan buatan, di mana nanti konsep search ini akan kita gunakan dalam pembuatan kecerdasan buatan atau dalam pembuatan sistem cerdas. Oke, baik. Sebelum melanjutkan video pembelajarannya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya, serta jangan lupa loncengnya supaya update pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang baru. Oke, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas like-nya, dan terima kasih atas komennya. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke teori, ada baiknya kita coba utarakan beberapa contoh gitu ya, konsep search di AI ini yang kita gunakan, mungkin sehari-hari kita gunakan itu gitu ya. Contoh sederhana adalah Anda menggunakan misalnya search engine gitu ya, search engine misal menggunakan Google, Yahoo, atau Bing gitu ya. Nah, sebenarnya konsepnya adalah orang-orang akan memberikan mengupload berita dan lain sebagainya atau artikel dan lain sebagainya di media tersebut gitu ya, di Google atau melalui internet tadi gitu ya. Nah, ketika itu maka akan dikumpulkanlah oleh si Google gitu ya. Itu menjadi sebuah basis data atau pengetahuan di sana gitu ya. Nah, secara otomatis ketika kita ingin melakukan pencarian, apa yang terjadi di sana? Nanti akan dimunculkan beberapa sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kita pilih. Nah, ini adalah konsep search di sini gitu ya. Sesuai dengan yang kita pilih, dia akan ditampilkan gitu. Nah, konsep AI-nya di mana, Pak? Yaitu adalah dia akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang sering kita cari gitu. Dan kalau Anda pernah misalnya lihat di browser Anda, atau Anda misalnya contoh sederhana, Anda di browser Anda sering membuka misalnya tentang makanan, maka secara otomatis dari iklan-iklan Google atau yang lainnya itu akan otomatis mengenai makanan yang ditampilkan ke Anda. Anda sering membuka misalnya contohnya di search di YouTube lah gitu ya, di YouTube gitu, misalnya search engine di YouTube gitu. Anda sering membuka misalnya contohnya lagu-lagu, misal lagu contoh sederhana, lagu saya gitu ya, lagu Batak lah gitu ya. Nah, secara otomatis apa? Berarti secara otomatis nanti di YouTube channel saya itu atau di akun saya itu akan bermunculan lagu-lagu yang hampir sama dengan yang pernah saya cari. Nah, inilah search engine gitu ya. Nah, jadi otomatis diberikan data sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, inilah kecerdasan buatan yang ditanamkan di YouTube tersebut gitu ya. Dan secara otomatis juga nanti iklan-iklannya juga akan di YouTube itu akan menyesuaikan. Misal kita sering mencari misalnya cara membuat website gitu ya. Nah, secara otomatis nanti iklannya itu akan dipilih. Iklan-iklan yang di konten kita itu tentang website lah, tentang pembuatan website lah, dan lain sebagainya. Kalau kita sering cari makanan, berarti yang muncul makanan gitu dan lain sebagainya. Itu iklannya. Nah, itulah search engine gitu ya. Nah, itulah konsep search di sistem cerdas atau kecerdasan buatan yang ditanamkan tadi di misal contohnya pencarian tadi, browsernya tadi gitu ya, pencarian misal kita tadi menggunakan Google, Bing gitu ya, atau Yahoo gitu ya, atau misalnya juga menggunakan YouTube tadi. Jadi di sana sudah ditanamkan konsep search, pencarian. Nah, ini yang kita pelajarin hari ini gitu ya. Contoh lain misalnya adalah di aplikasi GPS ya, GPS yang pernah kita gunakan sehari-hari gitu ya. Itu secara otomatis AI-nya di sana bekerja, yaitu membuatkan sebuah rute dengan konsep 3 dimensi gitu ya. Artinya kita nanti secara otomatis kita ketikkan alamat yang kita tuju dan alamat kita titik posisi kita atau dengan GPS-nya gitu ya. Maka secara otomatis konsep AI-nya itu bekerja, dia akan mencari rute terpendek gitu ya, rute misalnya macet. Dia akan menampilkan gambar-gambar misalnya contohnya macet merah gitu ya, atau sedang lenggang ya, gitu ya. Nah, itu adalah konsep AI yang ditanamkan di sana. Jadi konsep 3 dimensi yang secara otomatis dia melakukan pencarian alamat sesuai dengan yang akan kita tuju gitu. Contoh nyatanya lagi adalah di
Misal Anda pengguna media sosial gitu ya. Di media sosial itu sangat banyak digunakan konsep AI ini atau kecerdasan buatan. Misal di media sosial Anda ada yang namanya selfie gitu ya. Selfie. Nah, di selfie tersebut bisa Anda lihat misalnya contoh mempercantik gambar. Anda bisa mencari beberapa kriteria dan secara otomatis juga nanti alat yang kita gunakan untuk selfie tersebut melalui media sosial gitu ya, dia akan memberikan fitur-fitur yang lain gitu, tergantung daripada misalnya contoh apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, di media sosial juga, oke, misal sebutlah Facebook gitu ya. Di Facebook tersebut konsep AI-nya sangat jelas gitu ya. Ketika Anda ingin mengajak pertemanan orang gitu ya. Nah, secara otomatis, misal contohnya di handphone kita itu sudah ada kontak-kontak yang sudah kita simpan gitu ya. Maka dia ketika misalnya kita install pertama kali Facebooknya, dia minta izin ya kan mengakses kontak. Nah, dari kontak-kontak tersebut dia akan mencari kira-kira profil atau misalnya Facebook dari nomor kontak tersebut akan ditunjukkan ke kita dan secara otomatis menjadi suges ke kita gitu ya. Ini apakah Anda ingin mengajak pertemanan ini gitu ya. Nah, bisa juga ketika misalnya kita simpan nomor teman kita, otomatis nanti Facebooknya itu otomatis muncul di situ. Otomatis nanti situ Facebooknya adalah apakah ingin ditambahkan atau bagaimana gitu ya. Nah, itulah konsep kecerdasan buatan yang dilakukan dalam media sosial. Dalam hal ini adalah Facebook gitu ya. Oke, itu beberapa contoh konsep searching. Nah, kita coba teknik searching yang digunakan seperti apa di AI tersebut. Nah, ini hari ini akan kita pelajari. Oke, tetap semangat ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas konsep search yang digunakan di AI tersebut. Oke ya. Di sini ada hal penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas, yaitu adalah kesuksesan dalam pencarian. Jadi konsep sistem cerdas itulah dia mencari, ingat. Jadi ada yang namanya basis pengetahuan itu ya. Namanya sistem cerdas berarti sudah ada pengetahuan yang ditanamkan di dalam. Ada basisnya, basis datanya gitu ya. Nanti tinggal inputnya seperti apa, maka dicocokkan dengan basis data, maka muncullah goalnya atau tujuannya atau hasilnya. Itu konsepnya ya. Jadi konsep sederhana seperti itu. Nah, pencarian inilah suatu proses mencari solusi dari satu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan. Nah, atau yang disebut dengan state space gitu ya. Jadi sudah ada ruang-ruang keadaan atau disebut dengan kondisi-kondisi gitu ya. Jadi nanti di dalam sebuah konsep AI itu ada yang namanya rule gitu ya, rule-nya. Di dalam rule tersebut sudah ada yang namanya ruang keadaan atau step-nya gitu ya, state space-nya gitu ya. Yang nanti akan kita pilih sesuai dengan apa? Sesuai dengan inputannya. Kalau inputannya A, berarti nanti dia akan mencari dari ruang keadaan itu yang menyatakan si A tersebut dan dia akan ditampilkan hasilnya gitu. Nah, ruang keadaan sendiri merupakan suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Nah, keadaan yang mungkin. Jadi ruang keadaan itu adalah keadaan-keadaan yang mungkin nantinya. Jadi nanti kalau kita membuat codingan juga di AI tersebut itu kebanyakan rule-nya menggunakan if atau switch case gitu ya. Nanti juga menggunakan perulangan gitu ya, perulangan-perulangan di situ sehingga apa? Dia akan mencari secara berulang dari data yang sudah ada, dari ruang keadaan yang ada gitu ya. Nah, di sini ada untuk mengukur performansi metode pencarian terdapat 4 kriteria yang digunakan. Nah, di sini ada 4 kriteria. Yang pertama ada completeness gitu ya. Apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusi memang ada gitu ya. Ada time kompleksnya juga, berapa lama waktu yang diperlukan gitu ya. Ada space-nya, berarti berapa banyak memori yang diperlukan. Jadi pencarian itu juga membutuhkan memori gitu ya. Seperti misalnya kita menggunakan GPS gitu ya. Nah, otomatis memori data kita kencang juga dan memori untuk perangkatnya juga harus ruangnya besar gitu ya karena dia akan mencari secara real time gitu ya, secara internet gitu ya. Nah, optimasi di sini, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda gitu ya. Nah, ini juga sebuah tolak ukur dalam metode pencarian gitu ya. Apakah optimasinya sudah bagus atau sudah sesuai gitu ya dengan konsep yang akan dicari gitu. Contoh kita masukkan A, berarti nanti apakah A itu ditemukan di sana? Itu. Nah, kalau nggak ditemukan bagaimana gitu. Nah, itu namanya optimasi. Berarti nanti ada kemungkinan-kemungkinan yang pengecualian yang dibuatkan gitu ya, atau kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau tidak ditemukan apa? Contoh, ketika kita melakukan search engine gitu ya. Kalau kita ketik misalnya sesuatu, kalau itu tidak ada berarti di situ muncul hanya beberapa baris saja dan tidak sesuai juga gitu. Tapi kalau itu ada berarti itu banyak muncul di search engine-nya
ya, misalnya Google tersebut. Misal kita cari makanan gitu ya, maka itu kan banyak. Tapi kalau misalnya makanan khas misal suatu tempat yang belum pernah atau dikunjungi orang gitu, itu jarang. Karena nanti barisnya itu sedikit gitu ya. Oke, itu contoh. Oke, itu tadi kriteria suksesnya ya. Nah, kita coba lihat sebenarnya pencarian atau pelacakan itu apa gitu ya. Ini adalah salah satu teknik untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang kecerdasan buatan. Nah, teknik ini adalah teknik gitu ya yang digunakan atau cara gitu. Sehingga kecerdasan buatan itu memang benar ada gitu ya. Nah, teknik dasar pencarian masalah memberikan suatu kunci bagi banyak sejarah penyelesaian yang penting dalam bidang kecerdasan buatan. Contoh, beberapa aplikasi yang menggunakan teknik pencarian. Nah, tadi sudah beberapa saya buatkan di awal gitu ya. Ini ada contoh masalah routing gitu ya, traveling salesman problem. Ada parsing bahasa atau interpretasi. Oke, ada parsing bahasa atau interpretasi gitu ya. Misal contohnya Anda gunakan ini dalam hal translate gitu ya. Dia mencari dari bahasa data, misal translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu ya. Dia kan mencari dari bahasa Inggrisnya yang ada di basis data. Ada juga permainan atau games. Ini sangat banyak juga metode pencarian digunakan di sana. Misal kita games petualangan dan lain sebagainya, dia akan mencari sesuai dengan sumber yang ada gitu ya. Oke, ada juga mengenai logika pemrograman atau pencarian fakta dan implikasi. Ini di logika pemrograman itu biasanya kita menggunakan konsep if case gitu ya, atau menggunakan perulangan. Ada juga pengenalan pola seperti pengenalan wajah, itu adalah sistem kecerdasan buatan. Bagaimana deteksi wajah, contoh sederhana di Facebook gitu ya. Orang share misalnya tentang foto kita, maka secara otomatis nanti ada pemberitahuan ke kita bahwa foto kita itu di tag orang gitu ya. Dan itu nanti bisa kita buatkan tag, kita tag nama kita, atau kita lihat di situ di pemberitahuan ada info bahwa foto kita diupload orang gitu ya. Oke, itulah sistem kecerdasan buatan. Ada juga sistem pakar berbasis kaidah gitu ya. Berbasis kaidah ini artinya adalah kaidah-kaidah yang digunakan. Ada rule based expert system yang digunakan gitu ya. Oke, sistem pakar sendiri adalah bagian daripada konsep AI gitu ya. Jadi bagian daripada AI di mana sistem pakar ini adalah ada sebuah kecerdasan buatan yang dibuatkan dari pakar tertentu. Misal pakar misalnya adalah orang dokter lah gitu ya. Dokter yang sering sehari-hari melakukan, misalnya contohnya adalah konsultasi gitu. Nah, dalam hal ini dibuatkanlah kecerdasan buatan yang nanti bisa mesin kita lakukan konsultasi gitu. Nanti hasilnya atau goalnya itu atau resultnya itu muncul gitu. Ketika kita input misalnya keluhan-keluhan kita, ketika kita input misalnya contohnya penyakit kita apa saja yang kita rasakan, maka secara otomatis nanti hasilnya di akhir muncul gitu ya. Itu adalah sistem pakar berbasis kaidah. Oke, dari contoh-contoh tadi, maka kita coba masuk ke teknik pencarian itu gitu ya. Teknik pencarian itu ada dua. Teknik pencarian ada dua bagian besar, yaitu pencarian buta atau disebut blind search, atau pencarian terbimbing atau heuristic search. Nah, pencarian buta maksudnya adalah dia akan mencari secara keseluruhan dari basis data gitu. Misalnya kita input masukan, maka secara otomatis masukan yang kita input itu dia akan mencari dari semua basis data gitu, secara berurut gitu. Nanti baru menghasilkan sebuah goal gitu ya. Nah, sementara yang kedua adalah pencarian terbimbing, dia akan mencari alternatif atau switch terdekat gitu, atau if terdekat atau kondisi terdekat gitu. Dia akan mencari sesuai yang terdekat, dan biasanya pencarian terbimbing ini lebih baik gitu, lebih efisien dari sisi waktu gitu ya. Karena ketika konsep pencarian itu dilakukan secara buta keseluruhan, maka itu akan membutuhkan pencarian yang lumayan lama dan proses tampilnya lumayan lama dalam pencarian di sistemnya gitu ya. Kalau kita sih yang merasakan itu kita klik sesuatu, kita ketik baru muncul gitu ya. Nah, cuman sementara prosesnya itu dia membutuhkan beberapa waktu di sana gitu. Oke. Kita lanjut. Di sini pencarian buta merupakan sekumpulan prosedur yang digunakan dalam meracak ruang keadaan atau kondisi tadi gitu ya. Pencarian berlangsung sampai solusi terakhir ditemukan. Nah, sampai ditemukan solusi. Kalau nggak ditemukan berarti nyari terus di base data, itu lumayan banyak gitu ya. Idenya adalah menguji seluruh kemungkinan yang ada untuk menemukan solusi. Jadi seluruh kemungkinan itu diuji. Benar gak, benar gak, benar gak, benar gak, baru nanti ditampilkan. Pendekatan ini katanya kurang efisien. Tadi saya sudah katakan dari sisi pencariannya itu mencari keseluruhan gitu ya. Merupakan pemaksaan atau
brute force search gitu ya. Dalam memecahkan masalah yang sangat besar, sejumlah keadaan baru muncul gitu ya. Sehingga alternatif yang perlu dipertimbangkan pun menjadi lebih banyak gitu. Akibatnya diperlukan waktu yang lama. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi gitu ya, untuk menemukan satu solusi. Sementara kalau yang namanya pencarian terbimbing tadi atau heuristik gitu ya, ini berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein gitu ya, dari kata dasar eureka atau heurika yang berarti mengungkap atau menemukan. Artinya di sini adalah teknik meningkatkan efisiensi proses pencarian yang dimungkinkan dengan mengorbankan kelengkapan gitu ya. Heuristik seperti pemandu perjalanan yang baik untuk tujuan pokok mencari arah yang secara menyeluruh untuk menarik gitu ya. Tetapi bisa jadi tidak baik jika mempertimbangkan ketertarikan tiap orang berbeda untuk tiap objek berbeda. Nah, ini contohnya adalah heuristik ini kita gunakan dalam GPS gitu ya. Dalam GPS tersendiri dia akan mencari jalan yang sering dikunjungi orang dan sering di maps tersebut gitu ya. Tapi kita bisa mencari jalan terpendek dari situ, alternatif yang lain. Nah, ini yang disebut dengan heuristik. Jadi tidak perlu kita harus menjalani semua jalan tersebut gitu, tapi kita bisa memilih. Nah, ini adalah proses teknik pencarian terbimbing gitu ya. Nah, salah satu general purpose heuristik yang baik yang berguna lah di sini ada nearest neighbor board heuristic yang bekerja dengan menyelesaikan alternatif lokal terbaik pada tiap langkah. Ini adalah sebuah teknik yang tadi ya. Contoh adalah aplikasi dalam masalah traveling salesman gitu ya. Traveling salesman dia kira-kira melacak ke kota mana gitu ya. Di sini ada prosedurnya, pilih secara acak satu kota tujuan sebagai alur perjalanan. Untuk memilih kota berikutnya, lihat semua kota yang belum dikunjungi dan pilih yang terdekat dari yang lalu dikunjungi gitu ya. Jadi dia mencari alternatif-alternatif gitu ya. Ini sama seperti GPS tadi. Ulangi langkah kedua sampai semua kota dikunjungi gitu ya. Jadi dia mencari lokasi kota-kota terdekat dari kota yang terakhir dikunjungi gitu ya. Ini sama konsep dengan GPS tadi. Oke, pada penggunaan teknik heuristik kita akan mengetahui juga karakteristik masalahnya gitu ya. Jadi nanti apakah kita menggunakan teknik buta atau teknik terbimbing gitu ya. Nah, ini karakteristik masalah. Pencarian heuristik adalah metode yang sangat umum yang dapat diterapkan dalam begitu banyak masalah gitu ya, meliputi banyak-banyak variasi teknik yang spesifik di mana masing-masing efektif untuk penyelesaian masalah tertentu yang lebih spesifik. Untuk memilih metode mana, oke ya, maksudnya sini adalah kombinasi metode mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, penting untuk menganalisa masalah pada beberapa dimensi atau kunci karakteristik. Nah, kita harus definisikan dulu kira-kira nanti masalah itu seperti apa gitu ya, sehingga nanti kita bisa menggunakan apakah terbimbing atau secara buta. Nah, ini adalah karakteristik atau dimensi dari masalah tersebut. Kita lihat. Yang pertama adalah, dapatkah masalah disederhanakan ke dalam kelompok terpisah, ya, yang lebih kecil atau subprogram yang lebih mudah gitu ya. Jadi artinya bisa dipisah-pisah seperti tadi konsep GPS gitu. Jadi nanti itu bisa dipisah-pisah. Kalau kita ke sini berarti apa? Secara otomatis itu adalah kondisinya gitu atau ruang keadaannya. Kalau kita ke kanan berarti nanti dia akan mengarahkan ke kanan gitu. Nah, itu adalah ruang keadaannya di kanan bisa nanti. Dari kanan itu nanti akan bisa ke lurus ke depan dan lain sebagainya. Dan dia akan menuju ke tujuan yang sama gitu. Walaupun kita memilih ruang-ruang keadaan yang berbeda. Itu kan di GPS seperti itu gitu. Kita bisa milih jalan terdekat gitu, jalan sesuai dengan pilihan kita gitu. Nanti dia otomatis akan mengarahkan di maps-nya Anda merubah arah gitu ya, itu contohnya. Oke. Dapatkah satu tahapan penyelesaian solusi diabaikan atau setidaknya tidak dilakukan jika terbukti tidak layak gitu ya. Dapatkah seperti itu? Kalau dapat berarti nanti itu bisa menggunakan konsep terbimbing tadi ya. Artinya kita memilih alternatif gitu ya. Apakah ruang lingkup masalah dapat diprediksi? Oke ya, lingkup masalahnya dapatkah diprediksi? Dapatkah dinyatakan sebuah solusi yang baik untuk penyelesaian masalah tanpa membandingkan dengan solusi lain yang mungkin gitu ya. Jadi dapatkah dinyatakan sebuah solusi? Jadi solusinya nanti adalah tujuannya misalnya kita mau kota B gitu ya. Berarti secara otomatis itulah sebuah solusi. Nah, berarti dia tidak membandingkan dengan solusi yang lain. Berarti kalau kota B ya udah kota B saja gitu ya, itu konsepnya. Solusi yang diinginkan adalah sebuah stata atau jalur menuju stata. Nah, inilah dimensinya, dimensi dari atau kunci atau karakteristik dari sebuah heuristik tadi. Oke. Ada lagi, apakah sejumlah pengetahuan mutlak diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau pengetahuan hanya diperlukan untuk membatasi pencarian gitu ya. Jadi ada pembatasan pencarian di sini. Dapatkah komputer yang memberikan permasalahan langsung memberikan solusi atau pemecahan masalah memerlukan interaksi antara komputer dengan manusia? Gitu ya. Jadi ini juga
nanti untuk mencari masalah tersebut apakah hanya cukup untuk sistem saja yang berproses dengan adanya inputan dari manusia tadi langsung diproses gitu, atau gitu ya, atau secara sederhana apakah bisa berinteraksi manusia dengan sistem tersebut. Artinya di sini adalah ada pilihan gitu, seperti tadi GPS, sebenarnya kita udah diarahkan ke kota B gitu, tapi bisa nggak kita misalnya jalur A lah kita gunakan ke kota B, tapi bisa nggak kita dari jalur C, jalur D, dari ini? Bisa. Nah, itu yang disebut dengan konsep yang apakah dapat komputer memberikan permasalahan langsung atau pemecahan masalah memerlukan interaksi antara komputer dengan manusia. Jadi ada interaksi di situ. Itu adalah konsep karakteristik dari pencarian di heuristik. Nah, teknik searching ini ada beberapa, oke ya. Arah, ada juga yang disebut dengan topologi proses gitu ya. Ada pohon, ada graph nantinya. Nah, kalau arah dapat dilakukan maju bermula keadaan awal, mundur diawali dengan keadaan tujuan gitu ya. Nah, ini kalau topologi proses itu ada dua macam penggambarannya, itu dengan pohon atau tree atau graph nantinya. Graph ya, yang berarah dan graph yang tidak berarah. Ini adalah teknik-tekniknya. Nanti kita lihat dan ini akan kita bahas di pertemuan keempat juga nantinya. Keempat, yaitu teknik yang lainnya gitu ya. Oke. Baik, beberapa metode search. Nah, sini ada metode-metode yang kita pelajari nanti. Ada breadth search, ada depth first search, ada generate and test, ada hill climbing, best first search, ada pencarian buta, 1, 2, pencarian heuristik, 3, 4, 5. Nah, inilah maksudnya pencarian buta itu adalah contoh 1 dan 2, pencarian heuristik itu adalah 3, 4, 5. Oke, ini yang kita pelajarin pada konsep metode atau teknik yang digunakan dalam search gitu ya. Oke, kita masuk dengan konsep yang pertama. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama tadi yang dari teknik buta, yaitu breadth first search gitu ya. Itu algoritmanya. Algoritma itu adalah langkah-langkah gitu ya. Konsep pencariannya seperti apa itu maksudnya algoritma ya. Jadi alur yang digunakan untuk memproses programnya gitu seperti apa. Yang pertama lah bentuk variabel dengan nama not list dan jadikan sebagai initial state. Jadi initial state itu adalah awal permulaan gitu ya. Itu adalah variabel yang pertama. Jadi dia membentuk yang namanya not list gitu ya. Nah, yang kedua adalah sampai goal state ditemukan atau not listnya kosong lakukan. Jadi nanti dia melakukan pencarian dari inisial tadi, dari pertama tadi sampai dia ke akhir gitu ya. Nah, pada saat pencarian untuk sampai ke goal statement atau disebut dengan not listnya atau hasil pencariannya gitu ya, maka dia akan melakukan konsep perulangan di sini, melakukan konsep pencarian looping ya. Ambil elemen pertama dari not list, sebut saja E. Jika not listnya kosong, maka dia quit gitu ya. Jadi kita pencari nanti elemennya adalah E gitu ya di not listnya tadi, tujuannya tadi gitu ya. Kalau kosong berarti dia otomatis keluar gitu. Jadi hasil tidak ada. Tapi untuk tiap cara ini dilakukan misal contohnya adalah untuk tiap cara di mana tiap aturan fungsi dapat cocok dengan set di E. Berarti kalau misalnya contoh adalah E-nya itu ada gitu ya. Berarti nanti gunakan aturan fungsi untuk menuju stata baru gitu ya. Jadi kalau ada E-nya berarti dia nanti fungsinya lah cari misalnya ini E ditemukan, berarti apa langkah selanjutnya gitu ya itu maksudnya. Jika stata baru adalah goal statement, goal state-nya gitu ya. Jika stata baru itu artinya yang dituju atau tujuan kita tadi misalnya kita input kota A, berarti ketika dia mencari kota A udah ada nih, apa yang dilakukan gitu ya. Maka nanti secara otomatis quick return stata ini gitu ya. Berarti ini adalah quick, artinya dia sudah selesai menemukan sebuah kota tersebut tadi. Jadi, tapi kalau belum berarti apa? Dia akan mencari dari stata atau ruang keadaan tadi. Dia akan mencari terus sampai dia menemukan gitu. Nah, itulah konsep breadth first search. Jadi dia melakukan pencarian terus ke ruang stata yang ada, semua ruang stata dicari sampai dia menemukan gitu. Nah, contohnya dilihat sini. Inilah konsep bejana air yang pertemuan sebelumnya kita bahas gitu ya. Dimana di sini adalah ada ruang keadaan itu yang pertama atau initial step-nya di sini tadi dikatakan bahwa awalnya adalah membentuk not list, oke ya, atau disebut dengan initial step, oke ya. Not list-nya yang ini, bejananya adalah kosong-kosong, artinya dua bejana tadi berisi 4 liter dan 3 liter itu awalnya lah dimulai dengan kosong gitu. Nah, ada dua ruang keadaan, bisa nanti 40, artinya misalnya contohnya bejana yang pertama itu diisi 4 liter dan bejana kedua 3 liter. Nah,
Jadi nanti alternatifnya mau seperti apa, tujuannya mau seperti apa gitu ya. Nah, berarti nanti kalau dia memilih 40, berarti di sini bisa ruang keadaannya adalah nanti 43 atau bejananya berisi 4 liter dan 3 liter, bisa juga 40 secara otomatis nanti 00 dan bisa juga 1 liter yang bejana ketiga itu 0 liter gitu ya. Nah, ini juga nanti bisa juga dia melakukan ruang keadaan yang lain yaitu 03. 03 itu nanti bisa 43 seperti ini, bisa 00 juga dan bisa 30. Nah, tergantung dari pemilihannya nanti. Rule-nya mau yang mana nih? Oke ya. Ruang keadaannya yang mana? Mau ke kiri atau yang kanan? Nah, dia nanti secara otomatis cari di kiri dulu. Kalau tidak ditemukan berarti dia akan mencari ke kanan seperti itu. Nah, ini berarti luar biasa nanti prosesnya panjang gitu ya. Nah, kebaikannya di sini adalah dikatakan BFS itu atau Breadth First Search itu tidak akan terjebak untuk menelusuri satu jalur tertentu saja, tapi dia akan mencari jalur-jalur yang lain. Jika solusi memang ada, maka dijamin. Nah, Breadth First Search ini akan menemukannya. Keburukannya apa? Di sini tadi saya katakan dia akan mencari di rule yang pertama kah di 40 itu atau di 03 tadi gitu ya. Memerlukan memori lebih besar gitu ya, karena harus menyimpan semua simpul dari tree gitu, pohon tadi ya. Oke, yang ditelusuri. Harus menelusuri semua bagian tree pada level yang sama sebelum beralih ke level berikutnya. Dia akan mencari per level gitu ya. Contohnya per level tadi seperti ini. 00 berarti 40 atau 30. Berarti kalau nanti 40 berarti dia ke sini dulu, baru kalau enggak nanti ke 30 kembali lagi ke sini gitu. Oke, itu konsepnya. Nah, yang kedua di sini ada depth first search. Itu adalah algoritmanya. Kita lihat. Kalau tadi sudah kita pelajari yang pertama tadi. Contoh. Breadth gitu ya. Yang kedua adalah depth first search gitu ya. Algoritmanya jika initial state atau goal state-nya itu awalnya tadi jika initial state adalah goal state gitu ya, maka secara otomatis dia keluar gitu ya dan return sukses, artinya dia sudah menemukan gitu. Jika bukan, lakukan di bawah ini. Jadi contohnya seperti ini. Initial state itu adalah permulaan tadi ya, awal tadi. Nah, kalau di awalnya itu dia sudah menemukan goal state-nya atau tujuannya, ya dia secara otomatis keluar dan hasilnya muncul gitu. Return sukses tadi, dia akan mengirimkan nilai suksesnya atau mengirimkan goal atau jawaban atau ruang keadaan yang sebenarnya gitu. Nah, jika bukan apa yang terjadi? Nah, lakukan konsep-konsep pemilihan dari ruang keadaan yang lain gitu. Nah, di sini tentukan suksesornya E dari initial state-nya. Jika tidak ada lagi, maka suksesor memberikan sinyal gagal, artinya tidak ditemukan. Nah, jalankan depth first search dengan E sebagai nilai state-nya jika dicari di elemen lain atau disebut dengan state yang lain atau ruang keadaan yang lain. Kalau ditemukan berarti nanti apa? Oke, berarti dia sukses. Oke ya, jika sukses dihasilkan maka sinyal sukses. Jika tidak, maka ulangi langkah kedua. Jadi dia akan terus berulang-ulang terus sampai ditemukan yang dituju tadi gitu ya. Kita lihat contohnya seperti ini. Kalau tadi dia itu pertama tadi yang ini dia akan membuat dua kemungkinan ke sini. Nah, dia akan menyocokkan kira-kira kemana nih, di sini, di sini, di sini, atau di sini, di sini, di sini kah ruang statementnya. Kalau yang depth dia itu adalah dia menyelusuri satu rule gitu ya. Dia ke 40, nah nanti secara otomatis dia akan menemukan 43. Kalau tidak ditemukan di sini apa yang terjadi? Dia akan mengulang lagi, cari lagi di set ini. Kalau tidak ditemukan berarti yang benar bahwa kriterianya adalah tidak ditemukan atau gagal tadi. Artinya nanti memunculkan pesan tidak ditemukan gitu ya. Oke, kebaikannya dilihat di sini adalah depth first search-nya itu memerlukan ruang memori lebih kecil karena hanya menyimpan simpul-simpul pada jalur yang sedang dikerjakan. Jadi dia hanya mencari dari jalur yang dikerjakan. Kalau yang lain dia tidak akan menyimpan di memori gitu ya. Dapat menemukan solusi tanpa menelusuri terlalu banyak ruang, betul. Jadi dia terlalu singkat tadi ya. Jadi dia nggak perlu rule lain dibaca. Karena rule lain itu nggak sesuai dengan kondisi yang diinput gitu. Misal dia input A, berarti dia hanya mencari di ruang state yang A saja. Dia nggak mencari di B, di C, dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Keburukannya adalah ada kemungkinan terjebak pada satu jalur saja sampai terlalu jauh, bahkan selamanya, sebelum jalur tersebut mendapatkan state yang tidak memiliki suksesor atau buntu gitu ya. Mungkin menemukan jalur panjang ke solusi pada bagian dari tree, sementara jalur terpendek tersedia pada bagian lain. Nah ini, jadi nanti dia menyelusuri satu state dulu, satu state sampai dia ditemukan. Kalau nggak ditemukan berarti apa?
dia akan balik lagi, dia akan menelusuri satu set yang lain. Kalau nggak ditemukan berarti apa? Dia akan menelusuri yang lain gitu. Nah itu, jadi dia per pet gitu ya. Tapi di sini dia akan secara otomatis berulang ke atas lagi. Sama, dia mencari keseluruhan, tapi dia ada petnya atau ruang state-nya gitu ya. Contoh seperti ini awal di sini nih ya. Dia akan mencari ke sini dulu A, dicari nanti ke C dulu. Nah, kira-kira ke C nanti dia adalah ke G, H, ke M. Kalau ditemukan berarti langsung muncul tujuannya. Tapi kalau nggak ditemukan dia akan berulang ke sini A, D, I. Kalau nggak ditemukan berarti dia balik sini B, E, J. Kalau nggak ditemukan berarti dia ke sini F, goal, dan juga ke L. Ke L dulu atau ke goal gitu. Nah, kalau ditemukan di goalnya berarti udah selesai gitu. Nah, itu adalah konsep daripada depth first search. Nah ini ya, oke, ini konsepnya tadi yang saya jelaskan. Konsepnya kalau ditemukan berarti dia close, kalau nggak ditemukan dia akan berulang-ulang terus seperti ini sampai 12 rule gitu ya, 12 rule. Ini teknik depth-nya itu sampai 8 rule saja gitu. Oke, baik, itu saja teknik pencarian yang kita pelajari hari ini. Ada 2 teknik tadi. Ke depan atau di pertemuan kelima kita akan lanjut metode atau teknik daripada search di AI. Oke, tetap semangat mengikuti Golan Education. Jangan lupa kalau berita ini atau kalau video ini bermanfaat untuk Anda, silakan like, komen, dan share serta loncengnya ya supaya update pengetahuan baru. Dan juga ini bermanfaat juga nanti untuk orang lain. Oke, tetap dukung channel saya, Esron Ricardo Nenggolan, dan terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas supportnya sehingga nanti itu menjadi sebuah media pembelajaran untuk yang lainnya dan juga untuk Anda semua. Terima kasih atas waktunya di kesempatan ini dan kita lanjut di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Terima kasih. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih.